Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, para pendengar radio Persada FM, mari kita simak, kita perhatikan brosur hari ini, Ahad 15 November 2020 yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Salat berjamaah bagian yang keempat. Letak berdirinya imam dan makmum serta susunan shaf. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasutul khalala, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, letakkanlah imam itu di tengah dan tutuplah celah-celah shaf. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 182, nomor 681. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 326, nomor 132. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 326, nomor 132. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 181, nomor 678. An Abi Mas'udin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatahtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summal ladzina yalunahum rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meratakan pundak-pundak kami dikala membetulkan shaf untuk sholat, seraya bersabda, luruskanlah shaf kalian dan janganlah berselisih, yakni yang satu maju ke depan dan yang lain mundur ke belakang, yang menyebabkan berselisih pula hati kalian. Hendaklah dekat kepadaku orang-orang yang mempunyai akal dan kepandaian di antara kalian, kemudian orang-orang yang di bawahnya, kemudian orang-orang yang di bawahnya.
Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 323, nomor 122. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, summal ladzina yalunahum salasan, wa iyyakum wa haisyatil aswaqi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dekat kepadaku orang-orang yang mempunyai akal dan kepandaian di antara kalian, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Beliau menyabdakan, kemudian orang-orang yang di bawahnya 3 kali. Dan jauhilah hiruk pikuk seperti pasar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 323, nomor 123. An Syahri bin Hawsyabin an Abdurrahman bin Ghanmin qala Abu Malik al-Ash'ari liqaumihi, ala usalli lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasafar rijala summa safal wildana khalfar rijali summa safan nisaa khalfal wildani. Rawahu Ahmad. Dari Syahr bin Hawsab, dari Abdullah bin Ghanmin, ia berkata, Abu Malik al-Ash'ari berkata kepada kaumnya, maukah aku ajarkan kepada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ia mengatur shaf laki-laki di depan, kemudian shafnya anak-anak di belakang laki-laki, kemudian shafnya wanita di belakangnya anak-anak. Hadis riwayat Ahmad, juz 8 halaman 447, nomor 22.959. An Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu summa qala qumu fa usalliya lakum. Qala Anas bin Malik faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadhahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fasallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini summan sarafa. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik bahwa neneknya yaitu Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dibuatnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam makan. Kemudian setelah selesai makan, beliau bersabda, berdirilah kalian karena aku akan sholat bersama kalian. Anas bin Malik berkata, lalu aku berdiri menuju ke sebuah tikar milik kami yang sudah menjadi hitam karena sudah lama dipakai. Lalu aku perciki dengan air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tikar itu, sedangkan aku bersama anak yatim membuat shaf di belakang beliau, dan wanita tua yakni Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat lalu salam. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 457, nomor 266. An Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu summa qala qumu fal nusalli bikum. Qala Anasun faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadhahtuhu bil ma'i faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu alaihi ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fasalla bina rak'ataini summan sarafa. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik
bahwa neneknya, yakni Mulaikah, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dibuatnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam makan. Kemudian setelah selesai makan, beliau bersabda, "Berdirilah kalian, kami akan sholat bersama kalian." Anas bin Malik berkata, lalu aku berdiri menuju ke sebuah tikar milik kami yang sudah menjadi hitam karena sudah lama dipakai. Lalu aku perciki dengan air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tikar itu, sedang aku bersama anak yatim membuat shaf di belakang beliau, dan wanita tua, yakni Ummu Sulaim, berdiri di belakang kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat lalu salam. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 148, nomor 234. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, nimtu inda Maimunata wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha tilkal lailata. Fatawadza'a summa qama yusalli. Fakumtu an yasarihi fa akhadhani faja'alani an yaminihi fa shalla 13 rakaatan. Summa nama hatta nafakha wa kana iza nama nafakha. Summa atahul muadzinu fa kharaja fa shalla wa lam yatawadda. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah tidur di rumah bibiku Maimunah, sedang pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu salat malam. Kemudian aku ikut salat dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegangku dan menempatkan aku di sebelah kanan beliau. Beliau salat malam 13 rakaat. Kemudian beliau tidur sampai mendengkur, dan apabila tidur beliau mendengkur. Kemudian muadzin datang kepada beliau memberitahukan untuk salat subuh. Lalu beliau keluar ke masjid lalu salat subuh dan beliau tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 171. An Ibnu Abbasin qala, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Fakumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yaminihi. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas ia berkata, pada suatu malam aku pernah sholat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu aku berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dari belakangku lalu menempatkan aku di sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 147, nomor 232, hadis hasan sahih. An Ibnu Abbasin qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril laili fa shallaitu khalfahu fa akhadha bi yadi fajarrani faja'alani khizaahu. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Lalu aku sholat di belakang beliau, maka beliau memegang tanganku lalu menarikku sehingga menempatkan aku sejajar dengan beliau. Hadis riwayat Ahmad, juz 1 halaman 708, nomor 3061. An Jabirin qala, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba faji'tu fakumtu ila janbihi an yasarihi fanahani faja'alani an yaminihi faja'a sahibun li wa saffana khalfahu
Fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saubin wahidin mukhalifan baina tarafaihi. Rawahu Ahmad. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri salat maghrib. Kemudian aku datang, lalu aku berdiri di samping beliau di sebelah kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Kemudian seorang temanku datang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur shaf kami di belakangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dengan memakai satu pakaian yang diselempangkan di antara dua ujungnya. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 75, nomor 14503. Wa fi riwayatin faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya. Summa ji'tu hatta kumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi fa adaroni hatta aqamani an yaminihi. Summa jaa Jabbar bin Sahrin fatawaddaa. Summa jaa faqama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Rawahu Muslim. Dan dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Kemudian aku, yakni Jabir, datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memegang tanganku, lalu memutarku sehingga beliau menempatkan aku di sebelah kanannya. Kemudian Jabbar bin Sakhar datang, ia berwudu, kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan kami semua dan mendorong kami sehingga beliau menempatkan kami di belakang beliau. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2305, nomor 74. An Ibnu Abbasin qala, "Shallaitu ila janbin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyatu khalfana tusalli ma'ana. Wa ana ila janbin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu." Rawahu Nasa'i. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Aisyah sholat bersama kami di belakang kami, dan aku di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama beliau. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 86. An Anas bin Malikin qala, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaimin khalfana." Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, ia berkata, aku bersama anak yatim di rumah kami pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibuku yaitu Ummu Sulaim di belakang kami. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 177. An Anasin qala, shalla bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bimra'atin min ahli fa aqamani an yaminihi wal mar'atu khalfana. Rawahun Nasa'i. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama aku dan seorang wanita dari keluargaku. Maka beliau menempatkan aku di sebelah kanan beliau, sedangkan wanita itu di belakang kami. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 86. An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi au khalatihi qala
fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersamanya dan bersama ibunya atau bibinya. Anas berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan aku di sebelah kanannya dan menempatkan wanita itu di belakang kami. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 458, nomor 269. An Samurata bani Jundabin qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna salasatan an yataqaddama ahaduna. Rawahu Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, apabila kami 3 orang, hendaklah salah seorang di antara kami maju menjadi imam. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 148, nomor 233, hadis hasan gharib. Keterangan 1. Dari hadis-hadis di atas bisa dipahami bahwa susunan shaf di dalam salat berjamaah itu sebagai berikut. Imam berada di depan makmum, yakni di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Setelah itu, orang-orang yang pandai atau orang dewasa berada dekat imam, kemudian baru anak-anak laki-laki. Kemudian setelah itu baru shaf wanita. 2. Dan dalam salat berjamaah yang diikuti oleh laki-laki dan wanita itu, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang pertama, dan seburuk-buruk shaf bagi mereka adalah yang paling belakang. 3. Sedang sebaik-baik shaf bagi wanita adalah shaf yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang terdepan. Tetapi bila jamaah salat itu terdiri dari para wanita seluruhnya, maka berlaku sebagaimana laki-laki, yaitu sebaik-baik shaf adalah yang paling depan dan seburuk-buruk shaf adalah yang paling belakang. 4. Dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa letak makmum jika ia seorang diri adalah di sebelah kanan imam. Adapun yang dimaksud di sebelah kanan imam ini sejajar atau mundur sedikit dari imamnya. Di sini ada 2 pendapat. A. Berpendapat sebagaimana zahir hadis tersebut, yaitu sejajar dengan imam karena arti khiza'ahu itu sejajar dengan beliau. An yaminihi itu di sebelah kanannya. Dan ila janbin nabiyyi itu adalah di sebelah atau di samping Nabi. B. Berpendapat makmum mundur sedikit dari imam atau tidak sejajar karena imam itu sebagai ikutan. Maka sudah semestinya imam itu ada di depan. Dan walaupun di situ disebutkan makmum itu di sebelah kanannya atau di sampingnya, tetapi yang dimaksud adalah di sebelah kanan atau di samping imam agak ke belakang. 5. Dan dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa apabila makmumnya seorang laki-laki dan seorang wanita berjamaah bersama imam, maka letak laki-laki adalah di sebelah kanan imam dan letak wanita adalah di belakang mereka. Wanita tidak boleh satu shaf bersama laki-laki. 6. Tetapi apabila jamaah itu terdiri dari 3 orang laki-laki atau lebih, maka imamnya berada di depan. Wanita boleh mengimami sholat. An ummi Waraqata wa kanat ta'ummu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azina laha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Daruqutni.
Dari Ummu Waraqah, dahulu ia mengimami sholat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi izin kepadanya untuk mengimami sholat keluarganya. Hadis riwayat Daruqutni, juz 1 halaman 403 nomor 1. An Ummi Waraqatal Ansariyati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul intaliqu bina ila syahidati fanazuruha wa amara an yu'azzana laha wa tuqama wa ta'umma ahla dariha fil faraizi. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Ummu Waraqah Al-Ansariyah bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, marilah kita berkunjung kepada syahidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya diazankan untuk syahidah dan diiqomati. Dan beliau menyuruh syahidah untuk mengimami penghuni rumahnya pada sholat maghrib, pada sholat wajib. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, juz 1 halaman 320 nomor 730. An Ummi Waraqata anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul intaliqu bina nazurus syahidah wa adzina laha antu azzana laha wa anta umma ahla dariha fil fariidati wa kanat qad jama'atil Qur'ana. Rawahu Ibnu Huzaimah. Dari Ummu Waraqah bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, marilah kita berkunjung kepada syahidah. Dan beliau mengizinkan kepadanya untuk diazankan, dan ia mengimami penghuni rumahnya dalam sholat wajib, dan ia adalah wanita yang hafal Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, juz 3 halaman 89 nomor 1676. An Roy Total Hanafiyati qalat ammatna Aisyatu faqamat bainahunna fis salatil maktubati. Rawahu Daruqutni. Dari Roytoh Al-Hanafiyah, ia berkata, Aisyah pernah mengimami kami, yakni para wanita, pada sholat wajib, dan ia berdiri di antara mereka. Hadis riwayat Daruqutni, juz 1 halaman 404 nomor 2. An Ata'in an Aisyata annaha kanat ta'umun nisa'a fataqumu ma'ahunna fis shaffi. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dari Ata, dari Aisyah, bahwasanya ia pernah mengimami para wanita dan ia berdiri bersama mereka di dalam shaf. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, juz 1 halaman 430 nomor 4954. An Yahya bin Sa'idin anna Aisyata kanat ta'umun nisaa fit tatawwu'i taqumu ma'ahunna fis shaffi. Rawahu Abdur Razzaq. Dari Yahya bin Sa'id bahwasanya dahulu Aisyah pernah mengimami para wanita pada sholat sunnah dan ia berdiri bersama mereka di dalam shaf. Hadis riwayat Abdur Razzaq, juz 3 halaman 141 nomor 5087. An Ata'in an Aisyata annaha kanat tu'azzinu wa tuqimu wa ta'ummun nisaa wa taqumu wastahunna. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Ata, dari Aisyah, bahwasanya dahulu ia pernah berazan, iqamah dan mengimami para wanita, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, juz 1 halaman 320 nomor 731. An Ata'in an Aisyata annaha kanat tu'azzinu wa tuqimu wa ta'ummun nisaa wa taqumu wasatahunna. Rawahul Baihaqi fi Sunanul Kubra. Dari Ata,
dari Aisyah bahwasanya dahulu ia pernah berazan, iqomah dan mengimami para wanita, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Baihaqi di dalam Sunanul Kubra juz 1 halaman 406. An Hujairata qalat ammatna ummu salamata qaimatan wasaton nisa'i. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dari Hujairah ia berkata, Ummu Salamah pernah mengimami kami para wanita dan ia berdiri di tengah-tengah para wanita. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah juz 1 halaman 430 nomor 4952. An Hujairah binti Husainin qalat ammatna ummu salamata fi salatil asri qamat bainana. Rawahu Abdur Razzaq. Dari Hujairah binti Husain ia berkata, Ummu Salamah pernah mengimami kami, yakni para wanita, pada sholat asar, dan ia berdiri di antara kami. Hadis riwayat Abdur Razzaq juz 3 halaman 140 nomor 5082. Keterangan dari riwayat-riwayat tersebut bisa kita ambil pengertian bahwa wanita boleh mengimami sholat bagi jamaah wanita. Adapun tentang letaknya atau berdirinya imam tersebut ada 3 pendapat. 1. Imam wanita berada di tengah-tengah shaf pertama sebagaimana zahir riwayat di atas. 2. Imam wanita berada di shaf pertama tetapi maju sedikit dari shaf tersebut. 3. Imam wanita berada di depan para jamaah sholat sebagaimana aturan shaf yang berlaku pada jamaah laki-laki. Pendapat ini beralasan karena tidak adanya perintah yang jelas dan tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang letak berdirinya imam wanita. Sedangkan riwayat-riwayat di atas, kalaupun betul, itu pun hanya perbuatan sahabat yang tidak didukung dengan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mereka mengembalikan tentang berdirinya imam bagi wanita itu pada keumuman aturan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Bersambung.